Empat orang tewas akibat gempa dengan magnitudo 5,2 di Jayapura, Papua. Bagaimana perkembangan penanganan pasca gempa? Kita sudah terhubung dengan pejabat Sekda Kota Jayapura, Robi Kepasawi. Pak Robi, selamat malam. Ya, halo. Pak Robi, selamat malam. Bagaimana Ya, Pak perkembangan selamat penanganan malam. pasca gempa di Jayapura sejauh ini? Sudah terdatakah berapa bangunan yang mengalami kerusakan dan juga korban akibat gempa? Iya, selamat malam. Saya Robi Kepasawi, pejabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura melaporkan bahwa gempa bumi yang tadi terjadi di Kota Jayapura kekuatan 5,4 skala Richter tanggal 09 Februari 2023 waktu gempa pukul 15,28 waktu Indonesia Timur. Lokasi titik gempa berada pada 9 km barat daya Kota Jayapura. Kedalaman gempa 10 km. Ya, akibat daripada gempa tadi, data yang telah dihimpun oleh rekan-rekan tim Badan Bencana Provinsi dan Kota Jayapura, 4 orang mengalami meninggal dunia dan juga terjadi kerusakan baik fasilitas umum, fasilitas pendidikan, dan juga restoran yang ada di Kota Jayapura. Dan sampai dengan malam hari ini sesuai dengan data yang ada pada posko induk yang ada pada halaman kantor Wali Kota Jayapura berjumlah 1.880 jiwa dari beberapa titik yang ada di Kota Jayapura. Demikian. Jumlah 1.000 orang tadi yang mengungsi atau yang terdampak langsung atau seperti apa, Pak? Ya, yang terdampak langsung kurang lebih 1.808 jiwa dan yang mengungsi yang berada sekarang di posko induk di halaman kantor Wali Kota Jayapura berjumlah 50 jiwa. Baik, laporan terakhir ada 4 korban yang tewas akibat gempa ini karena ada sebuah rumah makan yang runtuh begitu ya Pak ya. Apakah Ya, ada benar. masih korban yang dinyatakan hilang? Ya, data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, memang tadi 4 orang yang bekerja di rumah makan di Kompleks Ruko Dok 2 Jayapura di salah satu restoran itu karena rumahnya tenggelam, maka 4 orang meninggal dunia dan sudah ditemukan, sehingga 1 yang masih lagi sedang dicari oleh tim. Demikian. Baik, untuk kerusakan infrastruktur atau bangunan di sana, apa saja Pak yang sudah terdata? Kita tahu salah satunya di RSUD Jayapura sendiri. Ya, benar demikian. Infrastruktur yang terjadi, kerusakannya yang pertama di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura, karena infrastrukturnya mengalami musibah sehingga pasien-pasien yang berada di dalam ruangan rumah sakit itu sementara diungsikan berada di luar Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Yang berikut adalah kantor Majelis Rakyat Papua, MRP Provinsi Papua yang sudah selesai dibangun dan diresmikan tahun ini juga mengalami musibah kerusakan di mana seluruh kaca-kaca dindingnya runtuh. Yang berikut adalah kantor pemerintah Kota Jayapura sendiri, di mana tempat kami berada ini. Semua bangunan baik di kantor induk maupun juga di kantor otonom mengalami musibah di mana plafon-plafonnya mengalami kerusakan atau runtuh. Oleh karena itu, tadi kami Forkompinda Kota Jayapura melakukan rapat bersama untuk melakukan program kita untuk rencana kerja mulai malam ini ke depan, dan status Kota Jayapura, status bencana Kota Jayapura tadi juga telah diputuskan oleh Bapak Penjabat Wali Kota Jayapura, Bapak Dr. Frans Sekei, yaitu tanggap darurat. Baik, saat ini kondisinya tanggap darurat. Sore tadi Pak, kondisi cuaca tidak bersahabat, hujan kita melihat saat ini juga tampilannya di layar CNN bagaimana para pasien dibawa keluar dari RSUD Jayapura. Dan kondisinya malam ini seperti apa? Apakah memang masih berada di lapangan tanpa tenda atau sudah dialihkan ke fasilitas pelayanan ataupun rumah sakit lainnya? Ya, Rumah Sakit Dok 2 Jayapura berada di distrik Jayapura Utara. Dan tadi laporan yang kami dapat dari baik tim di lapangan
baik dinas kesehatan, dinas sosial, dan juga badan bencana, itu pasien-pasien sudah juga disiapkan tenda untuk membantu untuk pasien-pasien. Dan cuaca di kota Jayapura sampai dengan malam hari ini masih turun hujan, Mbak. Baik, artinya semua warga ataupun yang mengungsi sudah tertangani dengan baik, sudah ada tempat bagi mereka untuk berteduh? Ya, alhamdulillah untuk pengungsi yang ada, baik instansi teknis sudah melakukan pembangunan tenda-tenda, dan di halaman kantor Wali Kota Jayapura kurang lebih ada 50 jiwa yang sudah ada di tenda, dan terus pemerintah Kota Jayapura bersama Forkompinda telah melakukan rapat dan sekarang sudah juga membangun tenda-tenda di beberapa titik, terutama di distrik Jayapura Utara, di daerah-daerah sekitar kantor gubernur sampai dengan tempat pendidikan kepolisian, SPN. Baik, Pak Roby, perkembangannya hingga malam ini, apakah masih terjadi gempa susulan di Jayapura? Iya, sampai dengan saat saya diwawancara ini juga masih terjadi gempa. Sehingga kami menghimbau kepada warga kami yang ada di Kota Jayapura untuk selalu waspada. Masih terus, Mbak, masih terasa. Oke, baik. Apakah masih ada warga yang bertahan di rumah mereka meskipun terdampak gempa, misalnya ada retakan dan sebagainya? Iya, karena sudah malam hari, ada sebagian warga yang masih bertahan di rumah mereka, tetapi sebagian warga juga sudah mulai mengungsi ke daerah-daerah yang telah disiapkan oleh pemerintah, di mana tempat halaman kantor distrik, kantor kelurahan, kantor dinas pendidikan provinsi Papua, itu sudah disiapkan halaman untuk juga tenda-tenda untuk masyarakat warga Kota Jayapura yang ingin mengungsi sementara. Oke. Bagaimana koordinasi dengan pemerintah provinsi atau bahkan mungkin pemerintah pusat, bantuan seperti apa yang masih dibutuhkan oleh teman-teman di sana? Iya, untuk kami, untuk provinsi, tadi kami baru selesai rapat, dan juga untuk kementerian dari Jakarta, itu mungkin saya akan sampaikan kepada Kepala Badan Bencana Kota Jayapura untuk menambahkan untuk yang teknis. Baik, kita tahu dampaknya luar biasa, apakah masih ada distrik atau daerah tertentu yang terdampak, terisolir, atau relatif akses sejauh ini masih bisa dijangkau untuk semua titik yang ada? Izin Mbak, untuk akses sementara masih aman, untuk listrik, PLN masih bisa terkendali, masih bisa menyala. Itu Mbak. Oke, baik. Pak Roby, terima kasih sekali lagi, kita harapkan penanganannya bisa dilakukan dengan cepat dan tepat, dan kita harapkan rekan-rekan di sana, masyarakat di sana mengikuti imbauan dari pemerintah kota setempat untuk menghindari bangunan yang mengalami keretakan. Selamat malam, Pak Roby. Ya, selamat malam.